Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia, materi IPA SMP kelas 8 semester 1. Video ini kita akan membahas tentang darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Darah pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh, untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit dan menyebarkan panas ke seluruh tubuh. Komponen darah terdiri atas 1 plasma, 2 elemen seluler. Komposisi darah terdiri atas 55% plasma dan 45% elemen seluler. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, terdiri dari 90% air dan 10% zat-zat lain. Komposisi plasma terdiri dari air berfungsi sebagai pelarut untuk membawa senyawa lain. Garam-garam kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan osmotik, buffer pH, dan mengatur permeabilitas membran. Mengandung protein plasma yaitu albumin, fibrinogen, dan imunoglobulin atau antibodi. Berfungsi untuk keseimbangan osmotik, buffer pH, pembekuan darah, dan sistem pertahanan. Terdapat senyawa yang ditransportasikan darah yaitu nutrisi seperti glukosa, asam lemak, dan vitamin, produk sisa metabolisme, gas-gas respirasi yaitu O2 dan CO2 atau oksigen dan karbon dioksida, dan hormon-hormon. Elemen seluler terdiri atas sel eritrosit atau sel darah merah berjumlah 5-6 juta yang berfungsi sebagai transport oksigen dan karbon dioksida. Juga terdapat leukosit atau sel darah putih berjumlah 5.000 sampai 10.000 berfungsi sebagai pertahanan dan kekebalan. Terdiri atas basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Selanjutnya ada trombosit berjumlah 250.000 sampai 400.000 per milimeter kubik, berperan dalam proses pembekuan darah. Sel darah merah atau eritrosit memiliki ciri-ciri berbentuk bulat pipih dengan bagian tengah cekung atau bikonkav. Tidak mempunyai inti sel atau nukleus. Warna kuning kemerah-merahan karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin terdiri atas protein globin yang berkombinasi dengan heme. Heme mengandung besi. Hb berfungsi mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Reaksi pengikatan oksigen dan karbon dioksida oleh hemoglobin sebagai berikut. Hemoglobin berikatan dengan oksigen akan membentuk oksihemoglobin. Hemoglobin akan berikatan dengan karbon dioksida akan membentuk karboksihemoglobin. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk di dalam hati dan limfa. Sel darah merah hanya berusia sekitar 100 sampai 120 hari. Sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag dalam hati dan limfa. Selanjutnya di dalam hati, hemoglobin dirombak, kemudian dijadikan bilirubin atau pigmen empedu. Selanjutnya sel darah putih atau leukosit. Leukosit memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai inti, tidak berwarna, bentuknya tidak tetap, dapat bergerak amoeboid, dapat menembus dinding pembuluh darah yang disebut diapedeses. Fungsi utama sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit dibentuk di dalam sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening.
Jika jumlah leukosit di bawah keadaan normal disebut leukopenia, dan jika jumlah leukosit melebihi normal maka disebut leukositosis. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granula dalam sitoplasma, maka leukosit dibedakan menjadi 1. Granulosit atau bergranula, yaitu A. Neutrofil, B. Basofil, C. Eosinofil. 2. Agranulosit atau tidak bergranula, yaitu A. Monosit, B. Limfosit. Berikut penjelasannya. Eosinofil mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi terutama infeksi cacing. Basofil mengandung granula berwarna biru, berfungsi pada reaksi alergi. Neutrofil disebut juga sel-sel PMN, berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen. Limfosit ada dua jenis, yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Monosit yaitu leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Keping darah atau trombosit. Trombosit memiliki ciri-ciri yaitu bentuk tidak beraturan, tidak berinti, dan tidak berwarna. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 mm kubik darah. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5 sampai 9 hari. Apabila jumlahnya kurang dari keadaan normal maka disebut trombositopenia. Apabila jumlahnya lebih dari keadaan normal maka disebut trombositosis. Trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah dimulai jika terjadi luka pada tubuh, yaitu saat trombosit pecah. Proses pembekuan darah dimulai ketika trombosit pecah, maka enzim trombokinase yang ada pada trombosit akan mengubah protrombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium menjadi trombin. Trombin ini berfungsi mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang berfungsi menutup luka. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.